Selamat pagi Bapak Ibu dosen Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Perkenalkan, nama saya Linja Tomahu STH, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, dan sekarang bertugas di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 yang berada di daerah Kabupaten Raja Ampat, sekaligus menjadi mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 152 025 010 415 54. Saat ini saya akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja dan saya mengajar pada kelas 10 dengan materi manusia sebagai citra Allah atau Imago Dei. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Iya, Ibu, selamat berjumpa lagi dan Ibu akan membawakan materi lanjut tentang manusia sebagai citra Allah. Apa itu? Manusia sebagai citra Allah. Manusia sebagai citra Allah, atau kalau di bahasa Latin dong bilang Imago Dei, ya? Ya, karena itu contoh bahasa jadi Imago Dei, ya. Sebelum kita mulai dengan materi kita, Ibu membawakan kita dalam doa dan menyanyikan lagu sebelum kita mulai aktivitas kita. Kita menyanyi lagu yang berkata, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan 3. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Terima kasih semuanya. Kita berdoa sebelum kita masuk dengan pelajaran kita. Berdoa mulai.
ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Yang kedua, mengidentifikasi keunikan diri sebagai wujud dari citra Allah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri dan orang lain sebagai ciptaan Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat judul yang Ibu sudah sampaikan bagi kalian dan juga sudah kalian lihat di layar, Ibu mau tanya ke kalian, menurut kalian siapa diri kalian? Ibu ulangi pertanyaannya, menurut kalian siapa diri kalian? Yang berkaitan dengan materi kita. Ada yang bisa jawab? Manusia, ciptaan Allah, ciptaan Allah lagi, ciptaan Allah serupa dan segambar Allah. Intinya, kalau Ibu tanya siapa kalian, yang Ibu, saya citra Allah. Betul toh? Nah, kalau ditanya siapa kalian, kalian jawab begini, ya saya citra Allah. Karena saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Betul toh? Ya. Nah, kita lihat ada satu bacaan yang berbicara tentang manusia sebagai citra Allah. Terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Ibu minta 2 orang untuk membacakan satu-satu ayat. Siapa? Isai dan Adriana. Silakan Isai di ayat 26 dan Adriana di ayat 27. Dengar ya kita semua. Silakan Saskar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung dan burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi dan atas segala bintang nyata yang menyala di bumi. Silakan Adriana 27. Maka Allah yang menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Itulah 2 ayat yang menceritakan tentang manusia sebagai citra Allah. Kita lihat kira-kira ada penegasan dari ayat ini penegasan dari ayat ini tidak untuk kita. Nah, kita lihat ayat ini, ayat 26 dan 27 dari Kejadian pasal 1 menegaskan untuk kita bahwa manusia termasuk kalian dan Ibu memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Ibu ulangi, ayat 26 dan 27 dari Kejadian pasal 1 menegaskan bagi kita semua bahwa manusia memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Kalau Ibu boleh tanya, kenapa dikatakan demikian bahwa manusia memiliki nilai dan martabat yang tinggi? Kan ada ciptaan-ciptaan yang lain. Kenapa dibilang hanya manusia yang memiliki nilai dan martabat yang tinggi? Ada yang bisa jawab? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. satu-satu, Yerta bilang apa? Manusia punya akal budi dan pikiran lain karena Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. karena
artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut kelompok Orvin bagaimana? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah berarti manusia diciptakan menyerupai Allah dalam hal sifat dan kemampuan rohaninya, bukan secara fisik. Ya, setujukah yang kelompok Yefta? Tepuk tangan dulu. Kayak kelompok Yefta saja yang tepuk tangan, kelompok Orvin tidak mau tepuk tangan. Tidak apa-apa lah, karena dong bahagia dong sudah
Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Ya. Video pendek yang Ibu akan putar dan kalian tolong saksikan. Ada suara. Ada suara.
belajar bersama. Kira-kira siapa yang sudah dari tadi sudah ada mencatat sedikit? Saya. Oke, Bianca silakan. Kesimpulan manusia sebagai citra Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti manusia mencerminkan sifat dan karakter Allah dalam akal budi, kehendak, kasih dan kemampuan untuk berrelasi. Sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat yang tinggi, tanggung jawab untuk memelihara ciptaan, serta panggilan untuk hidup dalam kebenaran, kasih dan kekudusan. Dengan demikian, hidup manusia seharusnya menjadi cerminan kasih dan kemuliaan Allah di dunia. Ya, terima kasih untuk kesimpulan yang dibawakan oleh yang disampaikan oleh Yefta. Tepuk tangan untuk kita semua. Memberikan penguatan dan motivasi untuk kalian semua. Kita lihat setiap manusia diciptakan istimewa karena membawa gambar dan rupa Allah dalam tubuh diri. Nah, itu berarti kita bukan hasil kebetulan. Ya, kita bukan hasil kebetulan, kita ciptaan. Ya, kita ciptaan Allah. Kita bukan hasil kebetulan, tetapi rancangan Allah yang penuh kasih dan tujuan. Ketika kita memahami bahwa kita adalah citra Allah, kita belajar untuk menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, baik di sekolah maupun di mana saja kalian berada. Kemudian yang berikut, sebagai citra Allah, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih, kebenaran, dan keadilannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan kita berada. Meskipun manusia tidak sempurna, Allah terus memuliakan gambar dirinya dalam kita melalui Kristus. Iya, dan yang menjadi motivasi untuk kalian di hari ini, yaitu ingatlah, kalian semua berharga di mata Allah. Jadilah pribadi yang memancarkan kasih, kebaikan, dan kebijaksanaan Allah dimanapun kalian berada. Biarlah setiap tindakan dan perkataan kalian menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Allah atau Tuhan. Karena ketika orang lain melihat hidup kalian, mereka pun dapat melihat kasih Allah yang hidup di dalam diri kalian. Nah, itu penguatan dan motivasi yang Ibu berikan bagi kalian di saat ini. Sebelum kita tutup doa dengan doa, kan tadi kita mulai dengan doa, kita menutupnya harus dengan doa pula. Ibu akan memberikan tugas, tapi tugasnya nanti buat di rumah. Minggu depan kita akan membahasnya secara bersama-sama, ya. Jadi tolong tulis tugas yang kalian akan kerjakan di rumah. Satu tugas saja. Silahkan menuliskan satu tindakan konkret menghargai diri sendiri dan orang lain. Silahkan menulis soalnya di buku tugas saja, ya. Saya menuliskan satu tindakan konkret menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, nanti baru kalian tulis. Ibu tutup dulu dengan doa. Ya, kita berdoa dulu baru nanti kalian tulis. Ya, simpan pena-pena dulu. 2, 3. Terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga proses pembelajaran kami saat ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih banyak, ampuni kami semua, dan kiranya apa yang sudah Hamba uraikan bagi anak-anak kekasih ini menjadi pelajaran, menjadi ilmu bagi masa depan Tuhan. Terima kasih banyak, ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang, terima kasih semuanya, dan shalom.